Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dion Alfaresi dari program S1 Farmasi Stikes Bakti Manila Husada Selawi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Chemoprevention Agent Anti-Agenesis. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang pertama pengertian chemoprevention, yang kedua contoh obat chemoprevention, yang ketiga risiko dan manfaat chemoprevention, yang keempat jenis terapi yang dapat dijalani, yang kelima pengertian agenesis, yang keenam pengobatan kanker pada anti-agenesis, yang ketujuh terapi anti-agenesis, yang kedelapan obat anti-agenesis. Yang pertama ada pengertian dari chemoprevention. Chemoprevention adalah masalah anti kanker yang menyajikan efek sekunder lebih rendah dibandingkan dengan kemoterapi klasik, curcumin atau diflomentan. Suatu polyphenol memiliki aktivitas antiinflamasi, antioksidan dan sifat kemopreventif yang paten dengan efek samping toksik minimal. Selanjutnya ada contoh obat chemoprevention. Yang pertama ada tamoxifen atau saltamok dan reloxifen atau Evista. Para peneliti telah mempelajari obat-obatan ini sebagai cara untuk menurunkan risiko kanker payudara. Mereka paling efektif dalam menurunkan risiko kanker payudara, reseptor dan estrogen positif. Jenis kanker payudara tergantung pada hormon estrogen untuk tumbuh. Tamoxifen memblokir efek estrogen pada pertumbuhan tumor. Itu juga telah terbukti menurunkan risiko kekambuhan kanker payudara, dan reloxifen telah terbukti menurunkan risiko kanker payudara pada wanita yang telah mengalami menopause. Yang kedua ada aspirin dan obat antiinflamasi non-steroid dan lainnya. Dapat menurunkan risiko berbagai jenis kanker pada orang dengan risiko kanker rata-rata. Untuk selanjutnya ada risiko dan manfaat chemoprevention. Risiko dan manfaat chemoprevention berbeda untuk setiap orang. Misalnya, yang pertama ada obat-obat yang dapat menurunkan risiko kanker juga dapat menyebabkan efek samping. Orang dengan risiko lebih tinggi terkena kanker mungkin bersedia menerima efek samping tertentu, tetapi yang lain mungkin tidak ingin menggunakan obat yang memberi mereka efek samping ketika mereka tidak sakit. Yang kedua ada efek chemoprevention yang terlihat dalam studi penelitian mungkin berbeda dari yang orang-orang alami. Untuk selanjutnya ada jenis terapi yang dapat dijalani. Yang pertama ada kemoterapi, yang kedua radioterapi, yang ketiga operasi, yang keempat imunoterapi, yang kelima terapi tertarget, yang keenam terapi hormon, yang ketujuh transplantasi sel punca atau stem cell, yang kedelapan pemberian obat-obatan presisi, yang kesembilan terapi gen. Untuk selanjutnya kita masuk ke angiogenesis. Pengertian dari angiogenesis adalah proses pembentukan pembuluh darah baru dalam tubuh manusia dan merupakan proses alamiah yang berperan penting dalam penyembuhan luka dan reproduksi. Yang selanjutnya ada pengobatan kanker pada anti-angiogenesis. Yang pertama ada pengobatan kanker dengan konsep anti-angiogenesis tidak langsung menyerang sel kanker tetapi menyasar pembuluh darah yang dibutuhkan oleh sel kanker untuk menumbuh dan berkembang. Kedua, para ilmuwan telah menemukan beberapa jalur yang bisa menghambat pertumbuhan pembuluh darah, dan masing-masing jalur ini dapat berkembang untuk menjadi sasaran terapi kanker. Salah satu pertanyaan terpenting bagi pertumbuhan pembuluh darah baru adalah Vascular Endothelial Growth Factor atau VEGF. Protein ini berkaitan dengan protein yang disebut reseptor VEGF atau VEGF dan mengirim sinyal untuk tubuh dan membentuk pembuluh darah baru. Untuk selanjutnya ada terapi anti-angiogenesis. Terapi anti-angiogenesis tampak paling menjanjikan jika diterapkan dalam pengaturan pencegahan, baik sebagai pencegahan sekunder pada populasi dengan peningkatan risiko kanker tertentu atau sebagai pencegahan tersier terhadap pertumbuhan metastasis kecil. Pendekatan pencegahan terutama untuk pencegahan primer memerlukan obat-obatan tidak beracun, bahkan lebih dari pendekatan penyembuhan efek samping dapat ditoleransi jika dikaitkan dengan perawatan akut atau setelah operasi pengangkatan tumor. Namun, mereka tidak dapat diterima dalam perawatan individu sehat yang berdasarkan faktor genetik atau lingkungan berada pada risiko spesifik terkena kanker tertentu.
Untuk yang terakhir ada obat angiogenesis. Obat angiogenesis menargetkan sel endotel dalam upaya menghambat aktivasi oleh VEGF atau kapasitas untuk menyerang jaringan tumor dan membentuk pembuluh darah baru. Strategi pengobatan anti-tumor klasik bertujuan pada sel tumor itu sendiri dan dalam kebanyakan kasus subklon yang resisten terhadap obat dipilih menargetkan sel normal yang tidak berubah harus mencegah perkembangan resistensi. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya tentang tumor prevention against anti-angiogenesis. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi rekan-rekan yang menonton video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share guys. Oke?